Halo teman-teman, salam sehat selalu bagi kita semua. Senang kita bisa berjumpa kembali dengan saya Brigidi Eka. Teman-teman, hari ini saya akan membahas tentang keliengan. Ya, mungkin banyak di antara kita yang mengalami asam lambung, tentu juga mengalami yang namanya keliengan. Walaupun tidak semua, tapi sebagian besar yang punya masalah asam lambung biasanya mengalami keliengan. Apa itu keliengan, teman-teman? Keliengan adalah salah satu gejala dari pusing, ya. Jadi yang saya rasakan dulu ketika saya sakit, keliengan itu seperti saya baru habis naik kapal laut, ya. Jadi seolah-olah jalan itu bergelombang, ya. Kalau kita mau jalan sepertinya mau jatuh, ya. Terus merasa sangat tidak nyaman, ya, ketika jalan, khususnya ya, itu sangat tidak nyaman. Jadi seperti mau jatuh, tapi memang tidak berputar seperti orang vertigo, tapi hanya seperti kita kehilangan keseimbangan, ya. Jadi itu yang saya rasakan dulu ketika saya alami keliengan, dan itu sangat mengganggu sekali tentunya. Itu sangat tidak nyaman, ya. Karena bayangkan saja kalau kita jalan atau kita sedang tidur, rasanya kita mau jatuh, ya, rasanya mau rebah, seperti orang mau pingsan. Nah, jadi tentu ini sangat mengganggu. Apa saja kira-kira yang menyebabkan kita mengalami keliengan? Khususnya bagi kita yang punya masalah asam lambung, saya menemukan ada beberapa penyebabnya. Yang pertama tentu ini karena stres, ya, kecemasan berlebih. Ini faktor utamanya menurut saya. Kita mengalami keliengan itu karena kita stres, pikiran kita terganggu, sehingga mungkin otak kita jadi bermasalah, ya, sehingga kita merasa tidak seimbang, ya. Rasanya mau pingsan, mau jatuh. Tapi banyak yang mengalami bahwa walaupun rasanya mau pingsan tapi tidak pingsan-pingsan. Saya juga begitu. Ketika mau jalan rasanya mau jatuh, tapi ketika berjalan walaupun jauh tidak jatuh juga, cuma rasanya nggak nyaman. Ya, kita seperti orang baru turun dari kapal laut, ya. Jadi rasanya goyang-goyang begitu. Itu penyebab utamanya, ya, biasanya karena kita stres, tegang, kecemasan berlebih, anxiety itu, ya. Itulah yang menyebabkan kita mengalami keliengan. Ya, itu yang pertama biasanya. Yang kedua, ya, penyebab keliengan adalah dehidrasi. Ya, dehidrasi, teman-teman. Dehidrasi itu kekurangan cairan, ya. Jadi kekurangan cairan, dan ini biasanya kita yang asam lambung dipengaruhi oleh obat, ya, karena teman-teman minum obat yang membuat kita sering buang air kecil, ya. Kalau ada teman-teman habis minum obat sebentarnya pingin ke toilet untuk buang air kecil, nah ini salah satu penyebab kita mengalami keliengan, ya. Jadi efek obat yang membuat kita sering buang air kecil. Jadi kita mengalami dehidrasi. Dehidrasi membuat otak kita kekurangan cairan dan kita menjadi tidak seimbang, teman-teman. Nah, selanjutnya yang juga bisa membuat kita mengalami keliengan yaitu tekanan darah rendah, ya. Jadi yang membuat kita mengalami keliengan adalah tekanan darah rendah, dan ini juga dialami beberapa di antara kita yang mengalami asam lambung, biasanya tekan darah turun, ya. Saya dulu sebelum sakit tensi saya sebenarnya cenderung tinggi, ya. Dulu waktu itu masih usia 20-an tahun tuh saya sudah punya tensi 130 sampai 140, ya. Tetapi justru ketika kena asam lambung, tekanan darah saya turun, ya, sampai 70/100, ya. Jadi rendah, teman-teman. Jadi cenderung rendah. Jadi ini juga yang membuat kita merasa seperti oleng, ya, seperti kapal oleng, ya, mungkin itu istilahnya, ya. Jadi kita mengalami keliengan karena tekanan darah kita rendah, dan itu bisa juga disebabkan karena kita tidurnya nggak bagus, ya. Teman-teman yang mengalami gangguan tidur, ya, tentu sebagian daripada kita yang mengalami masalah asam lambung pastinya mengalami gangguan tidur, dan itu membuat tekanan darah kita turun, rendah, sehingga kita mengalami keliengan, ya. Jadi itu faktor-faktor yang membuat kita mengalami keliengan, teman-teman.
Jadi teman-teman yang sudah positif mengalami asam lambung, jadi beberapa hal tadi yang menjadi pemicu kita mengalami asam lambung. Pertama tadi stres, kedua dehidrasi, ketiga kita mengalami tekanan darah rendah. Nah teman-teman, bagaimana kita bisa sembuh dari keliengan? Ya, saya dulu mengalami keliengan yang sangat parah. Ya, berdiri sebentar saja mau roboh. Bahkan saya ketika mengajar itu harus duduk teman-teman, karena tidak bisa berdiri. Jadi saya minta izin. Biasanya saya mengajar berdiri. Berapa bulan mungkin ya saya mengajar dengan cara duduk, dan itu pun sebenarnya sangat terganggu, sangat tidak nyaman ya. Dan ketika jalan yang paling terasa, bahkan beberapa bulan saya tidak bisa naik sepeda motor ya. Jadi saya kemana-mana diantar oleh istri, karena memang ketika naik sepeda motor itu sepertinya mau jatuh. Nah teman-teman, bagaimana saya bisa lepas dari yang namanya keliengan ya? Yang pertama, saya awalnya memang tidak berani melangkah, tetapi setelah lama-lama saya bosan tidur di rumah dan tidak ada perubahan, justru semakin tambah parah keliengan saya. Akhirnya saya memutuskan untuk mulai melangkah. Seperti seorang anak yang baru belajar berjalan, ya, saya memberanikan diri untuk bangkit. Memang rasanya tidak nyaman. Teman-teman juga sebagian ada sharing seperti itu dengan saya. Tapi waktu itu saya paksa saja teman-teman. Jadi awalnya saya tidak berani melangkah jauh-jauh. Hanya di sekitar rumah saja, di halaman rumah saya berdiri. Kadang-kadang saya pegangan di tembok karena mau jatuh teman-teman. Lalu setelah itu, setelah saya merasa kuat, berapa menit saya ada di halaman, saya mulai keluar rumah. Saya jalan kurang lebih 50 meter ya, dari rumah saya, dari pintu gerbang rumah saya sampai di tempat tetangga itu saya jalan kurang lebih 50 meter. Dekat sekali, 50 meter bolak-balik, jadinya 100 meter ya. Jadi itu langkah pertama saya ingat sekali waktu itu. Langkah pertama saya itu hanya 50 meter. Sudah rasa nggak enak, sudah rasa takut, cemas, buru-buru pulang. Nah tapi dari situ kemudian saya merasa, ternyata tidak apa-apa. Saya mulai melangkah, memberanikan diri lebih jauh lagi, 100 meter. Bolak-balik jadi 200 meter. Dan berikut-berikutnya terus saya tambah. Akhirnya saya bisa normal lagi, jalan keliling perumahan. Bahkan saya belajar naik sepeda motor. Akhirnya saya menjadi Gojek seperti yang saya sudah bagikan di salah satu video. Saya memberanikan diri untuk bekerja sebagai seorang Gojek, walaupun waktu itu sebenarnya masih keliengan ya. Tapi syukurnya semua bisa berjalan dengan baik ya. Jadi memang saya tidak paksa. Kalau sudah rasanya tidak nyaman, saya berhenti. Dan saya seringkali mengambil hanya paket-paket saja. Dan mungkin GoFood ya, jarang saya mengambil GoRide. Karena tentu bawa orang tentu harus tidak bisa berhenti ya, harus jalan terus. Nah teman-teman, itu cara saya yang pertama. Jadi saya mulai melangkah yang pertama ya. Seperti seorang anak ketika dia mau belajar berjalan, dia harus melangkah. Jadi saya melangkah, saya belajar terus, saya terapi diri saya melangkah. Walaupun tidak nyaman, jujur saya bilang keliengan itu sangat tidak nyaman, tetapi saya terus melangkah ya. Setiap hari saya berusaha untuk olahraga ya, walaupun ringan-ringan, bukan olahraga lari mesti jatuh ya, hanya jalan saja ya. Sampai mulai kuat ya, saya bisa lari-lari kecil, terus mulai angkat-angkat beban ya, angkat-angkat barang ya, mulai bisa. Dan bersyukur akhirnya saya membaik. Dan selain itu juga saya tentu banyak minum atau sering minum ya, karena kan tentu salah satu penyebab kita keliengan adalah dehidrasi. Dan tentu kita yang asam lambung, apalagi yang sering minum obat, mengalami yang namanya dehidrasi, karena obat yang kita konsumsi itu membuat kita sering buang air kecil, sehingga kandungan air dalam tubuh kita itu tentunya sangat sedikit, sehingga kita mengalami keliengan. Jadi saran saya sering-sering minum air putih. Dan tentu ini manfaatnya banyak sekali bagi kita yang keliengan, bagi kita yang alami asam lambung ya. Air putih itu menolong kita menurunkan kadar asam lambung, menolong kita untuk mengatasi iritasi, mulut rasa asam, dan banyak sekali manfaat minum air putih. Jadi teman-teman jangan ragu, bagi yang punya masalah asam lambung, sering-sering minum air putih. Nah, dampaknya adalah untuk mengatasi dehidrasi. Dan selanjutnya juga langkah saya adalah
dengan berusaha untuk bisa tidur dengan nyenyak. Nah, dengan saya melangkah, dengan saya beraktivitas, saya jadi capek, teman-teman. Jadi pagi saya melangkah, sekian langkah, sore juga saya berusaha untuk olahraga. Tentu badan saya jadi capek. Ketika saya capek, tidur saya ternyata lebih enak, ya. Yang biasanya malam sering kebangun-bangun. Nah, setelah mulai belajar olahraga, ya, tidur saya mulai lelap, ya. Yang biasanya kebangun bisa 4-5 kali semalam, ya bisa setiap jam, ya saya ingat sekali awal-awal tuh saya hitung setiap 1 jam saya bangun, ya. Tapi setelah saya mulai beraktivitas olahraga, saya mulai bisa tidur nyenyak, ya. Bahkan hanya kadang-kadang bangun sekali saja, setelah itu bisa tidur lagi. Jadi karena kualitas tidur saya mulai baik, otomatis tentunya tekanan darah saya mulai normal, ya, karena sebelumnya tekanan darah saya turun, jadi mulai normal lagi. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita mengelola stres. Ya, seperti yang saya sampaikan, ingat sakit asam lambung bukan sakit berbahaya, teman-teman. Ya, walaupun kita merasa sepertinya ini sakit berbahaya, rasanya seperti sakit berbahaya, sensasinya seperti sakit berbahaya. Tapi asam lambung bukanlah sakit berbahaya. Karena itu teman-teman jangan cemas. Tidak perlu dipikirkan dan tidak perlu dicemaskan sakit ini. Jalani saja, teman-teman. Yakin saja, oh sakit ini nggak bahaya. Saya pasti sembuh, saya pasti sehat, saya tidak akan apa-apa. Tanamkan itu dalam diri kita. Selain itu kita juga perlu beraktivitas, bisa bilang tadi. Itu sangat menolong kita, mengalihkan perhatian. Masalah kita seringkali adalah karena kita terlalu fokus dengan sakit ini. Apalagi teman-teman yang sampai hari ini masih berdiam di rumah, masih mengurung diri, tidak mau kemana-mana, hanya bangun tidur, hanya keluar rumah seperlunya saja. Nah, itu tentu akan lebih lama sembuhnya, ya, bahkan sulit untuk sembuh, ya. Jadi teman-teman harus berani bangkit, berani melangkah, supaya teman-teman selain terapi, ya, itu juga menolong kita tidak fokus dengan sakit ini, sehingga teman-teman pikirannya lebih fresh, lebih segar, dan bisa melupakan sakit ini. Kalau kita sudah lupa dengan sakit ini, tentu sakit ini tidak akan terasa, ya. Seperti orang sakit gigi, ya, ini pengalaman saya sakit gigi. Kalau saya mikirin sakit gigi, entar aja sudah cenut-cenut gigi saya. Tapi kalau saya sudah sibuk aktivitas, walaupun gigi saya lubang sampai hari ini, sakit giginya tidak terasa, ya. Jadi teman-teman, penting sekali untuk kita beraktivitas sehingga kita tidak fokus dengan sakit ini. Nah, itu tips saya bagaimana mengatasi keliengan. Ya, minta maaf saya baru bisa buat videonya karena sudah lama teman-teman minta video ini, tapi saya baru sempat buat, ya, karena kesibukan beberapa bulan ini. Ya, oke teman-teman, semoga info ini bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat selalu bagi kita semua. Doa saya teman-teman yang masih sakit bisa lekas sembuh. Semangat teman-teman. Salam sehat selalu bagi kita semua.